Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, oke guys, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan seri sebelumnya, yaitu update. Nah, sebelumnya itu kita sudah meng-create data, lalu kita sudah meng-read data, dan sekarang kita update data. Jadi di sini datanya sudah tampil, data-data sebelumnya sudah tampil. Terus kita akan bikin tombol ubah di sini. Setelah dari data ini ada tombol ubah dan itu akan mengarah ke halaman edit, lalu kita edit. Jadi kita tambahkan buka codingannya, kita tambahkan setelah P ini, setelah paragraf ini, kita bisa enter. Terus kita tulis tag A, lalu hrefnya ini bakal ke halaman edit.php. Edit.php. Lalu di dalamnya kita tuliskan edit. Nah, kita save. Lalu kita bikin file edit.php. Edit.php. Nah, kita copy aja dari halaman indeks ini. Kita Ctrl A, kita copy, kita paste di sini. Dan kita hapus dari PHP penutup ujung sampai atas ini. Kita sisain form dan H1. Lalu kita ubah namanya jadi edit CRUD PHP. Nah, di sini juga name-nya tambah ini kita ubah jadi edit. Sini kita ganti huruf besar, kita save, lalu kita refresh. Nah, di sini sudah tertera halo kawan terus edit. Nah, tapi editnya ini di bawah. Gimana kalau misal kita buat di samping? Caranya kita buka ke indeks, lalu penutup P ini kita Ctrl X, kita cut ke ujung sini, ke ujung A-nya setelah penutup A. Kita Ctrl V, kita save. Nih, kalau misalnya kita refresh, jadi di sampingnya. Nanti halo kawan ini bisa kita edit. Kita edit, nah bakal di sini tampil data dari orang tersebut. Nah, caranya untuk menampilkan data di sini, kita harus tahu data yang mana kita mau tampilkan. Misalnya data yang pertama, berarti kita harus ambil ID 1. Data yang ketiga, ID-nya 3. Nah, jadi kita harus menampilkan sesuai dengan nomor urut tadi. Caranya, kita kembali dulu. Kita buka codingan kita. Lalu, setelah edit.php ini, kita tambahin tanda tanya. Lalu kita tulis ID sama dengan ini tag, kita buka tag PHP-nya, kita tulis PHP echo, lalu kita copy aja dari sini, judulnya kita ganti jadi ID. Nah, nanti dia ke edit.php lalu mengirimkan get ID. Jadi metode dari form itu ada dua, post dan get. Ingat ya kawan-kawan. Nah, kalau yang di atas URL setelah tanda tanya itu namanya get. Jadi dia mengirimkan get ID. Yang isi get ID itu tuh dari ID data yang kita klik. Nah, jadi kita refresh halaman. Kalau misalnya data yang pertama itu halo kawan, di sini halo kawan, berarti ID-nya itu 1. Kita tes. Nih, kalau misalnya mau tahu di mana letak ID-nya, coba lihat di ujung sebelah kiri. Nih, pojok. Nah, lihat ke arah situ. Nih, ya ID-nya berubah-ubah nih kalau misalnya kita pindahin mouse-nya ke edit yang
data-data lain. Kita coba pencet di atas kali aja yang ID-nya 1. Nih, ID sama dengan 1. Terus kan dia udah ngirim get ID yang isinya 1. Kita coba buka codingan lagi, lalu kita ke halaman edit. Nah, di sini kita taruh di setelah koneksi PHP ini, kita enterin, kita kasih enter, lalu kita tulis MySQLi query. Nah, sudah paham kan tentang MySQL query? Kalau belum, cek video sebelumnya. Nah, lalu kita tulis variabel koneksi, koma, lalu perintah yang mau kita masukin. Nah, sebelum kita masukin perintah, kita buat dulu ID ini muncul. Caranya kita enterin setelah koneksi lagi, kita tulis variabel ID sama dengan $get ID. Nah, kita kasih titik koma. Jadi ID ini menyimpan get ID yang berupa nilai 1. Kalau kita pencet yang kelima tadi, nanti ID-nya sama dengan 5, lalu di sini disimpan 5. Nah, kalau sudah paham gitu, kita masukin perintahnya di sini. Nah, kita masukin, kita caps lock aja. Select semua from nama tabel kita. Tabel kita namanya post. Nah, select semua dari post where. Nah, where ini keadaan, gimana ID-nya sama dengan $ID. Nah, kita harus pakai petik 1 ini, petik 1. Nah, petik 1 gini. Nih, ada kan petik 1, petik 1. Nah, get ID $ID ini diambil dari $ID yang ini, yang menyimpan data get ID. Nah, get ID ini kan dari nomor ini. Jadi maksudnya, kalau misalnya kita ngeklik dan ID-nya itu sama dengan 5 misalnya, atau 1 ini, nanti dicek, kita ambil data post di mana ID-nya itu sama dengan sesuai dengan ID yang kita pilih tadi, 1 misalnya. Nah, otomatis data yang muncul itu data-data yang ID-nya 1 aja gitu. Lalu kita masukin MySQL query ini ke dalam sebuah variabel. Kita bikin variabel query sama dengan MySQL query. Lalu kita tampilin. Nah, kita sebelum nampilin kita fetch dulu. Kita fetch dengan kita membuat variabel dulu, variabel r sama dengan MySQL fetch asos dari variabel query. Nah, kita fetch. Setelah itu, kita kan sudah memegang data r ini. Nah, kenapa nggak dibikin while? Karena kita munculinnya cuma satu data. Karena ID yang di sini auto increment. Jadi beda-beda semua nanti, dan primary key. Lalu di sini sudah kita dapetin satu buah data dan kita munculin di input dengan cara kita kasih value sama dengan, nah, di dalamnya ini yaitu variabel r judul. Nah, sebelum buat variabel r, kita harus PHP echo dengan membuat tag PHP
echo variabel r buka kurung siku, tutup kurung siku, lalu judul. Nih, kita save, Ctrl S, kita refresh. Nah, muncullah halo kawan. Karena halo kawan ini ID-nya 1. Kalau ID-nya ini, kita kembali, kita misalnya edit yang keempat, ID-nya 4, bordernya sesuai dengan di sini. Oke. Nah, sini bisa juga kita ganti di atas ini. Ya, misalnya anjay. Nah, di sini kita bisa mengedit data. Nah, tapi sebelum dari itu kita harus mengerti tentang PHP Echo. PHP Echo ini bisa diartikan sama dengan. Jadi kita bisa ganti PHP Echo ini dengan sama dengan. Nih, PHP Echo kita hapusin, kita ganti sama dengan. Kita save, diedit juga PHP Echo kita ganti. Supaya mempermudah kita dan kita tidak menulis berulang-ulang PHP Echo gitu. Lalu kalau sudah begini, tinggal kita proses editnya. Di sini form ini actionnya bakal ke input.php. Kita maunya ke update.php. Update.php. Kita bikin file baru, update.php. Nih, di sini. Lalu kita copy dari yang input ini, yang dari inputan awal. Kita copy aja. Kita Ctrl A, kita copy, kita paste di update ini, dan kita ganti di bagian sini. Nah, di sini kan insert into post values null judul gitu. Nah, maksudnya insert ini kan masukin, kita maunya tuh ngupdate. Jadi kita hapus di sini aja, perintahnya aja kita hapus. Kita hapus dan kita rubah jadi update. Nah, setelah update ini nama tabelnya. Nama tabel kita itu post. Update post set ini apa yang mau kita update? Misalnya kita judul ini kan kita ambil dari database ini. Nih namanya harus sesuai. Judul sama dengan titik koma atas, lalu judul, judul. Nah, tetapi kita harus kasih where supaya kita tahu data yang mana yang harus dirubah. Kalau misalnya kita tanpa where ini, seluruh data akan berubah sesuai apa yang kita update tadi. Kita ngambil satu nih, bakal rubah seluruh data. Nah, kita pakai where ini supaya mengatasi itu. Nah, where di sini kita kasih ID sama dengan titik koma atas atau petik atas, petik 2. Sorry guys, baterai low. Lalu ID-nya kita kasih, kita kosongin dulu karena kita tadi lupa namain di edit.php. Di edit.php ini seharusnya kita tambahin di sini, kita enterin setelah input atas ini, kita tambah input, type-nya itu hidden. Kita kasih name, ID, value ID. Nah, name ID, value ID. Jadi nanti ada yang input hidden, input tersembunyi yang mengirimkan post berupa ID dan value-nya itu ID dari user tersebut. Misalnya 3, nanti dikirim di sini ID-nya 3. Kita save dan di update PHP ini kita
tambahin di bawah sini. Kita tambahin di sini variabel ID sama dengan post ID. Titik koma. Lalu di sini where ID sama dengan variabel ID. Nah, variabel ID ini ialah berisi dari post ID. Post ID ini diambil dari data edit.php ini. Nih. Kita kembali lagi ke update, kita save, lalu kita refresh halaman. Nah, coba kita edit. Anjay, kita ganti jadi anjais. Oke. Kita coba kembali. Kita refresh. Oh, masih belum ke edit. Kita coba lihat lagi apa yang salah ini. Sekali query update post set judul where ID. Oh, di sini karena kita tadi ngerubah name button ini edit, jadi di update ini kita harus post edit ini, bukan post tambah, post edit. Kita save, kita refresh, kita coba edit yang halo kawan ini jadi halo kawan-kawan. Nah, berhasil ya. Nah, berubah. Oke, jadi sekian video tutorial edit kali ini atau update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.